kita bisa memunculkan potensi-potensi yang ada di dalam karakter kita sampai ke seluruh bangsa, supaya benar-benar di era-era seperti ini karakter kita bisa berdampak ke seluruh manusia yang ada. Halo Mitra TA TV, apa kabar? Saya Elma Rusana kembali menjumpai Anda dalam acara spesial talk show bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Di spesial talk show kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi untuk sosialisasi energi baru terbarukan. Mitra TA TV, di seluruh dunia saat ini sedang berlomba-lomba untuk mewujudkan nol emisi karbon atau yang biasa dikenal sebagai target net zero emission. Dan tak terkecuali di Indonesia, transisi energi dari berbasis energi fosil menuju energi baru terbarukan ini sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia. Karena di Jawa Tengah sendiri ya, pada tahun 2020 bauran EBT atau energi baru terbarukan ini mencapai 11,89%. Dan untuk target pada tahun 2025, ini bauran EBT sebesar 21,32%. EBT sendiri ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan energi fosil. Yang pertama, dari aspek kelayakan lingkungan, EBT ini lebih bebas polusi. Kemudian dari aspek keandalan sendiri, energi terbarukan ini lebih bisa diandalkan karena EBT ini menyesuaikan dengan sumber daya alam lokal yang tersedia. Tentunya untuk mewujudkan adanya transisi energi ya, dari energi fosil menuju energi baru terbarukan ini diperlukan partisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan dan juga dibutuhkan dari pengembangan sumber daya manusia, dari pemerintah, BUMN, swasta, kemudian ada dari akademisi, masyarakat, sampai dengan media ini harus bergandeng tangan untuk mewujudkan target nol emisi karbon di Indonesia sendiri. Dan di special talk show kali ini telah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita ada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Bapak Budyo Darmawan, STMB. Kita sapa terlebih dahulu. Bapak, apa kabar? Baik, Mbak. Sehat ya, Pak? Sehat. Kemudian kita sapa di sebelahnya ada Bapak Indra Asoka Mahendrayana SE, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Selamat malam, Bapak, apa kabar? Malam, Mbak. Baik. Alhamdulillah. Kemudian ada ibu-ibu yang sangat cantik di sebelahnya juga. Kita sapa terlebih dahulu Ibu Ermi Sri Ardianti Esos, selaku Korbit Kelembagaan dan Monef Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Halo Ibu Ermi, apa kabar? Halo, baik. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mitra TA TV, kita akan membahas lebih lanjut. Tapi sebelum makin panjang, kita mau tanya dulu ke Bapak Budyo Darmawan. Sebenarnya apa sih Pak itu EBT? Karena kan masyarakat ya, tentunya ini kan belum terlalu familiar ya dengan EBT. Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Jadi EBT atau energi terbarukan, energi baru terbarukan itu merupakan energi pengembangan yang mana selama ini peradaban dunia ya. Jadi kalau bicara energi memang tidak bisa kita hanya bicara lokal atau regional, tapi energi sudah menjadi tolok ukur peradaban dunia. Nah, di dunia saat ini masih bergantung pada energi yang berbasis fosil, di mana tentu saja tadi sudah sampaikan Mbak Elma, energi fosil itu
lebih banyak menghasilkan karbon, kemudian juga memberikan dampak pada emisi gas rumah kaca yang saat ini kita mulai rasakan ini. Kita mulai rasakan kalau dulu hanya menjadi konsumsi akademisi, konsumsi teknokrat, sekarang masyarakat sudah mulai merasakan begitu berubahnya alam lingkungan di sekeliling kita. Mulai panas ya, Pak? Mulai panas dan sebagainya, ada dampak El Nino dan cuaca, pasang tinggi laut, air pasang laut ya. Nah ini momen penting karena mulai ada titik kesadaran masyarakat. Nah, untuk energi terbarukan ini tadi disampaikan energi yang lebih bersih dibanding energi fosil. Nah, ini perlu kita kampanyekan terus-menerus melalui media apapun agar masyarakat makin memahami, kepercayaan masyarakat makin tumbuh, sehingga nanti sebagaimana sudah dikaji oleh para akademisi bahwa pada saatnya energi terbarukan merupakan energi yang keniscayaannya akan digunakan oleh masyarakat di peradaban selanjutnya. Saat ini kita masih masuk dalam proses transisi energi. Jadi peralihan antara energi fosil menuju energi terbarukan. Ada banyak sih energi terbarukan, macamnya energi yang lebih banyak mengandalkan potensi-potensi di sekeliling kita, di alam lingkungan kita, dan tentu saja tadi lebih bersih. Ada yang berbasis air, aliran air, kemudian ada juga berbasis angin, ada berbasis energi yang berbasis dari sinar matahari, kemudian juga ada energi-energi lain yang memanfaatkan potensi lokal di wilayah masing-masing. Baik, tadi kan dikatakan bahwa diperlukan kampanye terlebih lanjut ya Pak. Nah dari Dinas ESDM sendiri nih Pak, apakah sudah pernah melakukan sosialisasi terkait dengan EBT sendiri? Kita pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentu saja sudah mengkampanyekan tentang apa itu EBT, dan mungkin sebagian masyarakat sudah mulai memahami apa itu EBT. Yang justru di tahap saat ini di samping mengkampanyekan juga pada titik pelaksanaan, artinya penerapannya teknologi tersebut di masyarakat. Kita sudah sampai di tahap itu. Jadi kalau boleh saya jelaskan sedikit, Mbak. Jadi dalam satu perubahan lifestyle, dalam satu perubahan teknologi atau gaya hidup itu memang harus terbentuk satu ekosistem dari hulu sampai hilir. Nah, regulasi merupakan hal-hal yang dari hulu. Jadi kita berjuang untuk memberikan kebijakan kepada pemerintah untuk mendorong percepatan satu bentuk peradaban baru, satu bentuk lifestyle baru melalui regulasi. Regulasi jadi diawali dari komitmen dunia melalui Paris Agreement, kemudian ada komitmen INDC, bahkan yang terakhir yang kita sudah melihat langsung yaitu presidensial G20. Nah itu adalah pertemuan atau kesepakatan dunia tentang komitmen untuk menuju pemanfaatan energi bersih di seluruh. Nah, dari komitmen itu pemerintah melalui Perpres 79 2017 itu menerbitkan rencana umum energi nasional yang di dalamnya amanat untuk pemerintah untuk melaksanakan proses-proses menuju ke energi bersih tadi, EBT. Nah, itu pusat. Kemudian kita di daerah melaksanakan amanat dari Perpres tersebut melalui Perda Ruwet. Nah, ada Perda Ruwet kita di tahun 2017
tentang rencana. Juga ada pergub tentang rencana aksi daerah, artinya pengejauhan tahan dari perda itu. Nah, di situ yang kemudian turun lagi kepada program-program kegiatan dari kami pemerintah provinsi untuk menuju aksi daerah dalam menerapkan itu. Jadi tidak hanya kampanye, tidak hanya sosialisasi, sudah pada sampai titik. Nah, nanti kemudian mulailah sedikit demi sedikit penerapan, dan nanti di hilir juga kita melakukan upaya penyiapan di maintenance, karena satu pengembangan infrastruktur tadi sudah di hulu, di kebijakan, kemudian nanti ada penerapan di tingkat pelaksanaan, mulailah industri, masyarakat, kita mulai menerapkan, tapi kita harus jaga di hilirnya. Karena ini harus keberlanjutan. Nah, karena teknologi baru, kita menyiapkan SDM kompetensi mereka untuk menjaga agar keberlanjutan program-program pengembangan energi terbarukan ini terjamin nantinya. Ada peralatan yang untuk menjaga pemeliharaan itu. Juga ada tenaga ahli. Kita didik, kita lakukan pelatihan, terutama sementara ini sampai pada tingkat SMK, karena mereka diharapkan tenaga yang sudah siap pakai untuk membackup maintenance dari industri-industri ini yang sudah mulai menerapkan. Gitu, Mbak. Baik, berarti untuk kampanye sosialisasi selain itu juga masih banyak yang dilakukan dari Dinas SDM, termasuk sosialisasi tadi di SMK juga ya Pak ya? Baik, berpindah ke Bapak Indra Asoka. Pak, untuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sendiri, dalam proyek keterbukaan informasi untuk sosialisasi energi baru terbarukan, apa sih peran dan juga tanggung jawabnya? Iya, terima kasih Mbak Elma. Jadi kami di Komisi Informasi sebenarnya memang kita ini lebih kepada mengawal bagaimana teman-teman badan publik yang khususnya pada saat ini adalah SDM, bagaimana bisa mensosialisasikan itu tadi tentang energi baru terbarukan dan program-programnya. Tentunya di situ kita bisa mengawal melalui kanal-kanal informasi yang sudah dimiliki oleh badan publik atau dimiliki oleh SDM. Nah, di sini misalnya ada kegiatan tentang sosialisasi ke masyarakat atau ke community development tentang pemberdayaan energi baru terbarukan atau EBT tadi. Itu disiarkan melalui channel-channel media sosialnya. Bisa melalui Instagram, bisa melalui website, dan itu program-program tersebut tentunya di sini menjadi hak masyarakat untuk tahu bahwa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui SDM, Dinas SDM ini, bahwa EBT ini sebenarnya sudah mulai terbentuk ekosistemnya sejak beberapa tahun yang lalu, dan tentunya di sini sangat membanggakan dan kita sangat mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Dinas SDM bahwa saat ini di hulunya sudah mulai, Pak. Ya, ekosistemnya sudah mulai terbentuk. Nah, nanti kita tinggal pelaksananya berdampak kepada masyarakat yang lebih luas. Ya, seperti kita tahu kan sekarang saat ini sudah mulai banyak memakai kendaraan listrik. Ya, tadi ada berbasis air, ada yang berbasis listrik, Pak ya. Jadi di sini kita bisa saksikan pemerintah memang berkomitmen sekali. Dunia sudah berkomitmen bahwa keterbukaan informasi tentang energi baru terbarukan ini memang harus disebarluaskan. Mungkin kira-kira seperti itu, Mbak, untuk dari dari Komisi Informasi sendiri. Baik, Pak Indra, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda break setelah ini. Untuk Mitra TA TV jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi pada spesial talk show bersama Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke TV digital atau proses ASO segera dilakukan. Siaran televisi digital terestrial menyajikan kualitas gambar jernih dan suara yang jauh lebih bagus, juga resolusi lebih tajam. Program dan konten TIA TV dapat ditonton melalui TV digital. Dengan teknik multiplex, satu kanal transmisi dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus, jadi lebih beragam konten siarannya. Yuk beralih ke TV digital. Sambut era baru dunia penyiaran Indonesia. Update informasi tentang TIA TV,
follow sosial media kami. TA TV, Spirit of Java. TA TV kembali lagi di spesial talk show kali ini bersama Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Melanjutkan tadi obrolan bersama Bapak Indra Asoka terkait dengan peran tanggung jawab dan juga langkah-langkahnya ya. Kemudian apakah untuk proses penyusunan tornya sendiri Pak, dari proyek ini itu melibatkan Komisioner Informasi Publik Jawa Tengah. Kemudian pada saat penyusunan sendiri apakah ada masukan ataupun kontribusi yang dilakukan? Ya. Baik, terima kasih Mbak. Untuk penyusunan TOR memang kita saat ini sedang tahap awal untuk memulai diskusi atau memulai pembicaraan dengan Dinas SDM, dengan Pak Budiot tentunya dan tim, bahwa nanti memang ke depan kami sih berharap untuk bisa dilibatkan karena memang namanya keterbukaan informasi ini kan memang harus disebarluaskan. Apalagi ini kan menyangkut banyak stakeholder ya. Di sini menyangkut ada soal anggaran, di sini menyangkut ada soal program, mungkin ada Renstra, ada program jangka pendek, menengah dan panjang yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mungkin pemerintah pusat ya melalui SDM provinsi. Tentunya di sini kami berharap untuk bisa dilibatkan karena dengan kami ikut berperan serta itu pun bisa ikut mendorong teman-teman badan publik lain apabila memiliki program yang sama ataupun mungkin memiliki program yang berkaitan dengan EBT ini tadi, kita bisa berkolaborasi tentunya karena saat ini kan kita tidak lagi dalam dunia persaingan yang seperti dulu ya. Kita di sini eranya kan kolaborasi. Jadi tentunya di sini kalau melibatkan dari komisioner di Komisi Informasi tentunya kami sangat siap lah untuk bisa mendukung program tersebut. Berarti pada saat ini masih dalam proses penyusunan ya Pak? Iya, masih benar. dalam. Baik, Ibu Ermi, selaku Korbit Kelembagaan dan Monef Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dari kebijakan dan aturan sendiri Bu, apakah sudah ada yang ditetapkan oleh Komisioner Informasi Publik Jawa Tengah sendiri terkait dengan pengelolaan dan penyediaan informasi energi baru terbarukan sendiri Bu? Ya, jadi kalau Komisi Informasi itu salah satu wewenangnya adalah menerbitkan standar layanan, Mbak ya. Tapi memang kalau yang khusus secara tematik itu tidak ya. Jadi kami kemudian membuat satu standar layanan yang akan dilakukan oleh badan publik. Nah, salah satunya SDM terkait dengan isu-isu yang berbasis tugas dan fungsinya. Tapi memang karena secara komitmen kebijakan Provinsi Jawa Tengah punya Perda nomor 12 tahun 2018 ya tentang RUED ya, Rencana Umum Energi Daerah itu juga saya pikir ini perlu juga untuk diejawantahkan lebih lanjut karena saya kira kalau ditetapkan 2018 sekarang itu baru dimulai sekitar 2019-2020 kemudian 2020 kebetulan ada COVID. Dan selanjutnya maka bisa jadi ini baru mulai ya Pak Bud ya. Jadi ini masih panjang dan tentunya yang menarik adalah Jawa Tengah terdiri dari 17.900 desa. Yang kalau saya lihat capaiannya 200 itu sudah masuk EBT untuk mandiri ya secara energi dengan menggunakan EBT. Saya pikir itu ke depan menurut saya perlu untuk disinergikan dengan dinas-dinas yang lain, pemerintah daerah terkait dengan championship seperti itu ya. Jadi misalnya daerah-daerah yang kemudian bisa mengintegrasikan di masing-masing, misalnya desa mandiri energi misalnya. Sekarang 200, mungkin tahun depannya lagi bisa bertambah seterusnya. Saya pikir itu akan menjadi kontribusi yang sangat baik untuk pencapaian energi mixnya ya. Jadi bauran energi misalnya tahun 2025 itu sekitar 21% Pak ya. Nah mungkin kemudian mungkin nanti bisa dievaluasi. Saya pikir evaluasinya juga harus multi stakeholders karena energi baru terbarukan itu bukan hanya teknologinya, bukan hanya kebijakannya, tetapi harus mencapai pada level perubahan perilaku atau behaviornya. Karena kalau masyarakatnya nggak pengen kan sama saja Mbak gitu.
Nah, ini pentingnya program yang terkait dengan energi baru terbarukan itu tersosialisasi dengan baik, dan itu yang akan kita dorong terus. Jadi nanti bagaimana cara agar informasi tentang EBT ini bisa sampai ke desa misalnya. Nah, ini nanti banyak sekali yang harus digandeng. Berarti Gitu, untuk stakeholder sendiri, terutama dari masyarakat ini sangat diperlukan ya Bu, Betul. untuk kontribusinya sendiri ya. Betul. Baik, Pak Budyo, Iya. di Indonesia sendiri ya, itu kan pada tahun 2025 ini tadi punya bauran capaian target untuk EBT sendiri ya. Iya, betul. Nah, terkait dengan capaian target tersebut dari Dinas ESDM sendiri, langkah-langkah apa sih Pak yang akan dilakukan ya secara konkret untuk mencapai dari terwujudnya target net zero emission sendiri? Iya. Jadi percepatan upaya pemerintah, percepatan dalam pengembangan energi terbarukan ini memang harus didorong melalui target-target itu. Kita memiliki target dari RUEN, kemudian kita breakdown di daerah, sehingga kepastian pengembangan ini jangka waktunya akan menuju ke sana. Nah, bahkan pemerintah sudah sampai pada titik optimis, target optimis net zero emission itu sebenarnya di 2060. Itu begitu ingin kita, kebijakan nasional begitu ingin pada titik itu kita mengalami satu kondisi lingkungan wilayah kita atau lingkungan tempat tinggal kita pada titik zero emission. Walaupun sementara masih ada debatable ya, tapi kita dengan target-target seperti itu kemudian di breakdown di daerah pada tahun 2025 kita menargetkan pada angka 21%, kemudian nanti berkembang sampai di 2060 tersebut. Kondisi saat ini hasil perhitungan bauran energi mix antara komposisi antara mineral energi fosil sampai dengan pengembangan EBT pada titik angka 14,57 di tahun ini. Nah, ini di akhir tahun ini, itu di awal 2023. Di akhir tahun ini akan kita evaluasi pada 2023 apakah angka ini sudah mulai ada perkembangan. Jadi setiap tahun harus kita evaluasi apakah progresnya berkembang, karena ini komposisi. Jadi kalau kita maju di sini, maju di EBT tapi di energi fosil juga berkembang juga. Nah, ini prosentasenya jadi kecil. Nah, jadi langkah kita untuk mengembangkan energi terbarukan juga harus didukung oleh sektor-sektor lain, masyarakat lain untuk mengurangi energi fosil. Nah, ini yang masih menjadi masalah itu di sisi transportasi. Karena saat ini kondisi energi bergantung energi fosil di sektor transportasi itu masih tinggi. Nah, sementara industri atau perdagangan otomotif masih tinggi juga. Nah, artinya potensi ini kan memperkecil persentase keberhasilan dari EBT. Nah, ini yang masih menjadi bagi kami sedikit tantangan ya, kendala untuk menuju ke arah sana. Tapi sekali lagi pada sisi pelaksanaan kita memiliki program-program kegiatan dari tadi hulu sampai hilir, kemudian mengenai sosialisasi atau sisi pelaksanaan di tingkat pelaksanaan pada pengembangan EBT ini yang kita lakukan oleh pemerintah. Itu di masyarakat maupun di industri. Kalau di industri sekali lagi lebih tinggi persentase kemajuan
pengembangan EBT. Kenapa begitu? Di industri itu azas manfaatnya atau profit oriented mereka dalam pengembangan EBT ditunjang karena ada reward atas penurunan emisi di industrinya dia. Di industri perdagangan itu perdagangan multinasional itu ada reward carbon fee. Jadi mereka menurunkan, dia mendapatkan reward atau fee dari karbon. Nah ini akhirnya industri berlomba-lomba, dan saat ini di pelaku usaha industri sedang kuat-kuatnya mengembangkan energi yang berbasis sinar matahari, karena di Indonesia ini, di seluruh wilayah Indonesia ini daerah tropis, jaminan energi surya itu sepanjang waktu, sepanjang tahun, sehingga memang paling tepat energi surya di seluruh lokasi. Nah, kalau untuk masyarakat memang harus kita sosialisasikan, kampanyekan, dan pelibatan mereka. Nah, dalam upaya itu kami membuka ruang dan sudah melakukan kerjasama terhadap NGO, baik skala daerah maupun skala nasional. NGO kami yang sudah melakukan kerjasama ada ISR, ada GIZ, itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan bersama kami dalam proses-proses pengembangan EBT ini. Kemudian yang NGO lokal, kita minta kerjasama dengan mereka itu dalam bentuk pendampingan dalam proses pelaksanaan, di tingkat pelaksanaan pengembangan EBT, sehingga diharapkan sampai pada titik masyarakat memiliki. Dengan masyarakat memiliki, tadi jaminan keberlanjutan itu akan lebih tinggi daripada top down, artinya yang dikhawatirkan kan itu. Nanti masyarakat nggak tahu. Kalau dari sisi kemanfaatan, saya kira masyarakat sudah mulai memanfaatkan, sudah mulai melakukan upaya itu, sudah merasakan. Bahkan di wilayah Jawa Tengah itu ada satu wilayah yang mempertahankan kuat, ingin tetap menggunakan EBT untuk listrik. Baik Pak Budiono, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya terkait itu ya. Kita akan jeda break terlebih dahulu. Untuk Mitra TA TV jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Mitra TA TV kembali lagi di Special Talk Show bersama Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. Tadi menyambung Pak Budio, di Jawa Tengah sendiri bagaimana Pak untuk desa-desanya terkait dengan EBT? Jadi tadi sudah disinggung oleh Bu Ermi tentang bagaimana masyarakat desa dalam proses pengembangan energi terbarukan. Jadi kami di Jawa Tengah, kalau di nasional itu lebih pada kebijakan nasionalnya untuk menuju ketahanan energi, kami di Jawa Tengah sudah menerapkan kebijakan yang lebih, menurut kami, lebih dari sekedar ketahanan energi, yaitu kemandirian energi. Artinya apa? Harapannya di wilayah kami ketahanan energi terbangun
melalui potensi-potensi lokal di wilayah kami, sehingga kami merasakan atau masyarakat merasakan kemandirian energi. Sebab apa? Kita sudah melihat bahkan negara-negara maju yang mapan dalam energinya, suatu saat ada dinamika politik, geopolitik dan sebagainya, kemudian berubah karena bergantung, mereka masih ketahanan energinya tinggi tapi kemandiriannya kurang. Nah, berbekal dari itu kita mengidentifikasi potensi-potensi lokal di wilayah kita di Jawa Tengah, apa yang bisa dikembangkan untuk potensi pengembangan energi terbarukan ini. Nah, mulailah banyak di wilayah, terutama bukan wilayah perkotaan, karena memang wilayah perkotaan sementara ini masih bergantung betul dengan energi fosil, belum karena potensi-potensi ada di wilayah pedesaan. Jadi sasaran kita akhirnya ke pedesaan ini. Nah, masyarakat sudah disosialisasikan, kampanyekan, kemudian ada potensi misalnya yang di desa kotoran ternak dari kelompok-kelompok tani di desa. Itu yang kemudian kita kembangkan, kita sosialisasikan kepada masyarakat untuk dikembangkan menjadi biogas. Yang untuk menggantikan energi BBM untuk kebutuhan sehari-hari, BBM memasak ya, energi bahan bakar minyak. Selama ini pakai gas, mereka kemudian beralih menjadi biogas. Terus kemudian ada juga tadi PLTMH, air yang berbasis air, itu juga dikembangkan untuk menjadi energi listrik mencukupi kebutuhan-kebutuhan di sana. Baik Pak Budyo, berarti untuk desa-desa sendiri sekarang sudah mulai berjalan ya terkait dengan pembangkit listrik tenaga bermacam-macam, ada biogas, kemudian hidro juga. Betul. Nah Pak Indres, untuk dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sendiri, apakah siap berkolaborasi dengan Dinas ESDM terkait dengan sosialisasi EBT sendiri Pak? Ya, kalau ditanya siap ya kita insya Allah siap. Jadi tentunya kita merasa senang juga dan sangat mengapresiasi apabila kita memang diajak sinergi, diajak kolaborasi. Tentunya di sini kan kita sama-sama, apalagi kan semangatnya adalah keterbukaan informasi. Artinya di sini apabila kita tidak menyebarkan berita baik ini ya, tentunya ke masyarakat, ternyata di desa-desa ini ternyata sudah tadi dari memiliki ketahanan menjadi mandiri Pak ya. Yeah. Tentunya di sini kita upayakan dulu nih, desa-desa di Jawa Tengah nih punya ketahanan energi dulu, baru setelah itu ke mandiri. Dan ini kalau misalnya tidak didukung dengan keterbukaan informasi, dengan tidak didukung dari pihak desa sendiri untuk mengabarkan ini melalui channel-channel media sosial, tentunya ini tidak akan sampai ke masyarakat umum. Jadi mungkin masyarakat umum hanya melihat, oh ternyata ada atau desa yang sudah mandiri energi seperti itu di Jawa Tengah. Ya, jadi kami dari Komisi Informasi sih sangat siap ya apabila nanti diajak berkolaborasi. Baik, kemudian untuk Komisioner Informasi Publik Jawa Tengah sendiri, bagaimana memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan keterbukaan informasi ini adalah akurat, kemudian lengkap dan mudah diakses oleh masyarakat sendiri? Baik, ya tentunya kami kan setiap tahun mengadakan monitoring dan evaluasi ya. Tentu di sini monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan badan publik yang ada di Jawa Tengah tentang keterbukaan informasinya. Ya, di sini tentunya dengan kita memiliki beberapa parameter ataupun indikator yang kita nilai. Contohnya kita memantau lewat website, kemudian kita memantau lewat media sosial, kemudian kita memantau juga lewat sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing badan publik. Ini tentunya bisa memantau sejauh mana nih badan publik ini bisa memberikan informasi yang tadi diminta, seperti ringan, kemudian tepat, kemudian efektif dan biayanya juga murah. Ya, kan tidak mungkin kita memberikan informasi tapi berbayar. Ya, karena pada hakikatnya informasi itu adalah hak setiap umat manusia untuk tahu. Dan tentunya di sini kita memastikan itu melalui proses
Monef ini tadi. Dan kita saat ini juga sedang memasuki tahap uji publik nih. Jadi dalam minggu ini kita masuk tahap uji publik, nanti kita akan akhiri dengan Komisi Informasi Award nanti tentang badan publik mana yang memang memiliki kategori informatif di pengelolaan keterbukaan informasinya di badan publik tersebut. Oke, menyambung Ibu Ermi, kemudian tadi kan dikatakan ya bahwa masyarakat ini juga mempunyai peran penting. Nah, bagaimana nih kalau misalnya masyarakat ini mau memberikan masukan atau evaluasi terkait dengan informasi keterbukaan energi baru terbarukan dalam proyek ini sendiri? Apakah ada saluran komunikasi khusus atau mungkin langsung DM aja di sosial media atau gimana, Bu? Ya, saya pikir ESDM juga keragaman platformnya cukup banyak ya. Nah, nanti mungkin ESDM juga bisa mengadakan sesi khusus ya, mungkin seperti live Instagram, podcast dengan bisa membuka jalur-jalur komunikasi dengan masyarakat terutama di desa-desa. Karena sebenarnya menurut saya hal yang akan mempercepat proses kemandirian energi ya itu sebenarnya adalah bahwa masyarakat itu merasa bahwa dengan menggunakan energi terbarukan secara efisiensi itu bisa dibuktikan. Misalnya nanti sosialisasinya banyak juga terkait dengan ternyata biaya penggunaan listrik yang berbasis batu bara misalnya itu lebih mahal sekian puluh % misalnya daripada penggunaan EBT. Jadi saatnya sebenarnya sosialisasi itu menuju bukan hanya bagaimana apa itu EBT, kemudian bagaimana apa saja dan kemudian bagaimana melakukannya, tetapi juga nanti teman-teman di Dinas ESDM bisa memberikan sosialisasi terkait dengan insentifnya. Jadi sebenarnya manfaatnya menggunakan EBT itu apa? Nah, menurut saya salah satunya adalah bahwa efisiensi bisa dilakukan. Nah, itu biasanya akan cepat sekali. Kalau terkait dengan harga ini pasti cepat sekali bisa diserap oleh masyarakat. Gitu. Baik, kembali lagi ke Pak Budyo. Tadi kan kita tahu bahwa peran ya Pak dari BUMN, pemerintah, masyarakat sampai media ini ikut kontribusi dalam EBT sendiri gitu. Nah, sebenarnya untuk melibatkan masyarakat dari pihak swasta itu dari ESDM sendiri nih Pak, apakah juga melibatkan dunia pendidikan sendiri Pak untuk sosialisasi EBT sendiri? Di dunia pendidikan dalam pengembangan EBT ini, karena ini merupakan satu hal baru, teknologi baru yang saat ini kita anggap baru lah ya, tentu saja pasti butuh masukan-masukan, saran dari para akademisi terutama. Nah, jadi dalam proses pengembangan, sosialisasi, juga penilaian arah-arah pada satu desa yang kita identifikasi, kita melibatkan tim kecil yang di sana ada keanggotanya lintas, artinya ada akademisi, ada birokrasi, kemudian juga ada BUMN, kemudian ada juga sosial masyarakat, misalnya perlindungan konsumen, kita libatkan juga yang nantinya bisa meramu masukan-masukan nantinya lebih bagus apa yang dikembangkan di sini, karena misalnya ada beberapa alternatif yang bisa dikembangkan dalam satu desa. Nah, dari situlah kemudian nanti dievaluasi oleh tim kecil kami lagi pada proses tingkat pelaksanaan. Nah, pada sosialisasi tentu saja masyarakat pasti akan kita libatkan pada proses pelaksanaannya. Kemudian tadi juga saya sampaikan tidak hanya sosialisasi ya, di tingkat pelaksanaan, karena kami ketika pada titik-titik tertentu tadi sesuai dari arahan atau saran tim kecil ketika melakukan identifikasi di lapangan, itu kadang-kadang ada perbedaan, misalnya ini di sini lebih siap untuk melakukan sendiri. Nah, itu akhirnya melalui program kami
pada proses pembangunan utilisasi infrastrukturnya, mereka yang membangun sendiri. Jadi agar mereka tahu dari awal, dan nanti maintenance-nya juga dibimbing semuanya, sehingga bukan hanya sosialisasi, sekali lagi bukan hanya sosialisasi, di tingkat pelaksanaan mereka melakukan sendiri. Dengan sistem padat karya, mereka bergotong royong melakukan utilisasi untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, dari awal sampai akhir mereka tahu persis secara teknis jalurnya, alurnya, sehingga nanti di maintenance juga mereka sangat tahu. Sehingga pada titik-titik yang sudah dipraktekkan begitu, dia sudah mampu mengembangkan sendiri. Ketika ditinggal, kemudian menemukan potensi lagi, mereka akan mengembangkan sendiri. Tidak perlu bimbingan kami, karena mereka sudah lengkap. Nah, itu pada partisipasi masyarakat di tingkat proses pengembangan EBT. Kalau di pendidikan tadi akademisi juga di siswa-siswa juga kita libatkan, siswa SMK tadi melalui pelatihan. Baik, Pak Budyo, terima kasih. Kita akan ada jeda break lagi untuk Special Talk Show kali ini. Untuk mitra TA TV, jangan kemana-mana, tetap di Special Talk Show. Inilah cara nonton TA TV digital melalui TV digital terestrial. Cara pertama, gunakan perangkat TV format digital DVTV2. Pastikan perangkat TV kamu sudah memiliki sistem digital. Karena tidak semua TV yang saat ini adalah TV digital. Cari simbol DVTV2 pada TV-mu. Buat mastiin kalau TV kamu berformat digital atau tidak. Nah, jangan khawatir dulu ya. Kalau TV kamu belum berformat digital, kamu bisa gunakan set-top box format DVTV2 seperti pada gambar. Tenang aja, belinya gampang kok. Ada di toko-toko elektronik dan toko online dengan harga terjangkau. Nah, gampang kan? Langsung aja kepoin program-program TA TV Digital Solo Jogja dan TA TV Digital Kota Semarang. TA TV, Spirit of Java. Mitra TA TV kembali lagi di Special Talk Show bersama saya Alma Rosana. Kita akan menyambung pada segmen terakhir ini, Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa disampaikan terkait dengan pesannya. Mungkin dimulai dari Ibu Ermi terlebih dahulu, Bu. Silahkan untuk pesan dan harapan sendiri nih dari Komisi Informasi Publik Jawa Tengah. Nanti mungkin bisa dilanjut bersama Bapak Indra. Ya, sebagai salah satu provinsi yang mempunyai penduduk yang banyak dan juga geografis yang sangat luas, Jawa Tengah punya potensi yang besar, terutama di daerah-daerah yang di pedesaan ya, karena punya alternatif yang cukup memadai, dan yang perlu dilakukan adalah memperbanyak sosialisasi dan melibatkan masyarakat, terutama kalau saya tertarik di desa-desa karena sebenarnya tinggal ada di sebelahnya. Jadi seperti sumber daya airnya, kemudian misalnya ya, kemudian biomas misalnya, kemudian ada sinar matahari, kemudian mungkin yang lain ya dari sumber-sumber tanaman ya, dari misalnya tanaman jarak dan banyak yang lain ya. Itu di Jawa Tengah saya pikir besar, berlimpah, sehingga perlu kolaborasinya, kemudian partisipasi masyarakat yang lebih besar. Saya pikir kita akan bisa memulai kemandirian energi dari desa. Baik, Pak Indra bisa menyambung Pak untuk pesannya sendiri? Iya, jadi mungkin saya sendiri sih berharap memang Provinsi Jawa Tengah dengan kekayaan alam yang luar biasa tentunya harus berawal dari desa tadi ya. Tentunya sebenarnya kan yang memang memiliki sumber daya energi yang terbarukan ini kan letaknya kan tidak di perkotaan tentunya ya, seperti tadi ada produksi tanaman jarak, kemudian untuk pengairan, kemudian misalnya angin ataupun tenaga surya atau panas bumi yang ada di Wonosobo, tentunya itu kan adanya di daerah pedesaan yang tentunya di sini membutuhkan tadi sinergi antara pemerintah kabupaten kota ya dengan pihak pemerintah desa yang tentunya bisa melaporkan kepada
Dinas SDM di provinsi bahwa di desanya memiliki potensi energi seperti ini. Yang tentunya kalau misalnya itu sudah terpetakan dengan baik, mungkin itu sudah terpetakan pastinya. Tapi mungkin apabila nanti bersinerginya ini bisa semakin optimal untuk bagaimana bisa, ternyata potensinya di desa ini punya tenaga hidrologi misalnya. Ya, itu dilaporkan, tentunya ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi di situ. Ya, tentunya nanti misalnya ada investor masuk untuk pengembangan. Tentunya di sini perlu yang namanya dibukanya perlu namanya keterbukaan informasi di sini bahwa di desa tersebut, di daerah ini, di pemerintah kabupaten kota ini sudah memiliki usaha seperti untuk kemandirian energi seperti ini. Jadi tentunya ini perlu adanya melibatkan berbagai macam stakeholder yang tentunya perlu bersinergi bagaimana mewujudkan kemandirian energi di Provinsi Jawa Tengah, tentunya dengan semangat keterbukaan informasi seperti itu. Baik, Pak Indra, terima kasih. Pak Budyo, ini sebelum kita tutup ya, bahwa Jateng ini di tahun 2023 Pak, untuk EBT sendiri di Geo in Environment ada mendapatkan kategori Best in Adaptability and Flexibility ya Pak. Berarti memang EBT di Jawa Tengah sendiri ini menjadi salah satu percontohan untuk nasional. Bisa Pak mungkin untuk pesannya sendiri terkait dengan EBT yang ada di Jawa Tengah? Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa berkomitmen penuh dari hulu sampai hilir, artinya kebijakan, pelaksanaan, sampai pada penjaminan keberlanjutan program pengembangan EBT. Dan tentu saja tadi kami bersama Komisi Informasi akan terus berkolaborasi untuk mengkampanyekan ini kepada seluruh masyarakat, lintas sektor dan sebagainya, karena pada prinsipnya pengembangan energi terbarukan ini tidak hanya pada satu sektoral saja di kami, semua unsur, semua sektor kehidupan akan melakukan proses-proses itu. Sekali lagi kami ingatkan tadi, kita keniscayaan bahwa pada saatnya nanti kita akan beralih pada energi yang tidak berbasis fosil, itu akan terjadi, dan ini sudah pada proses transisi energi, sehingga semua sektor harapan kami ikut mendukung proses pengembangan ini dan menyiapkan program-program kegiatan atau juga menyiapkan masyarakat stakeholder mereka juga untuk menyongsong proses pengembangan energi terbarukan ini ke depan. Baik, berarti dari Dinas ESDM sendiri nantinya akan memastikan bahwa transparansi dan juga akuntabilitas dalam penyediaan informasi terkait EBT ini benar-benar dipastikan ya Pak untuk masyarakat ya? Betul Mbak. Untuk itu arahan-arahan dari Komisi Informasi, ketentuan juga selalu kami harapkan masukan-masukannya, sehingga nanti pada proses akuntabilitas informasi sebagai badan publik kami sudah bisa menjamin apakah atas evaluasi dari Komisi Informasi sehingga kita diketahui kekurangan-kekurangan dan ke depan akan menjadi lebih baik proses pemberian informasi, layanan informasi kepada masyarakat, terutama di pengembangan EBT, karena ini penting kalau masyarakat terjamin informasinya, pengetahuannya, mereka kemudian juga akan dengan cepat mengembangkan apa-apa yang potensi di masyarakat yang dimilikinya. Baik, ini terakhir untuk Komisi Kelembagaan dan Monef Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ya. Ibu Ermi sendiri berarti nanti masyarakat akan terus dilibatkan ya Bu ya untuk keterbukaan informasi terkait dengan sosialisasi EBT sendiri? Ya harus, karena sebenarnya program apapun dari pemerintah keberhasilannya itu kan di masyarakat ya. Apakah dia kemudian merasakan manfaatnya? Jadi sampai ke titik dia merasakan manfaatnya, otomatis dia harus terlibat.
Jadi kalau di keterbukaan informasi itu sebenarnya adalah prasyarat agar masyarakat berpartisipasi. Oleh karena itu, kami mendorong SDM sebanyak-banyaknya melakukan keterbukaan agar mendorong partisipasi yang lebih banyak dari masyarakat. Kalau masyarakat lebih banyak terlibat, artinya nanti kualitas dari dan manfaat dari program kemandirian energi dengan EBT itu akan lebih mengena, begitu, lebih berkualitas ya. Baik, menyambung Pak Indra, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat sendiri Pak terkait dengan keterbukaan informasi ini? Nah, tentunya kalau soal kesadaran masyarakat sendiri, kita sudah tahu secara statistik mungkin hampir jumlah gadget yang ada di Indonesia ini sekitar 300 juta ya kalau nggak salah. Melebihi jumlah penduduk. Waduh, artinya satu orang punya 2 HP. Iya, contohnya satu orang punya 2 HP. Artinya di situ kan sebenarnya masyarakat sudah punya sarana dan prasarananya di genggaman mereka. Dan tinggal memang dari badan publik sendiri memang harus kreatif bagaimana membuat konten-konten di media sosial yang menarik ya. Contohnya dengan TikTok atau mungkin dengan Instagram, mungkin dengan Reels atau konten-konten yang update harian yang memang mengkampanyekan tentang EBT itu tadi. Jadi misalnya ada konten TikTok apa yang menarik sehingga masyarakat luas, apalagi ini saat ini Gen Z ya, udah Gen Z dan Gen milenial ini kan jumlah penduduknya lebih banyak ya. Jadi itulah yang sasaran untuk badan publik bagaimana bisa mengedukasi masyarakat untuk aware terhadap yang program-program dilaksanakan oleh Dinas SDM ataupun badan publik yang lain seperti itu. Berarti udah ada akun TikToknya ya Pak saat ini ya Pak? Kalau saya sudah punya. Oh, kalau dari Komisi Informasi Publik ada nggak Pak? Kalau kita sementara masih di Instagram. Oh, masih di Instagram. Ya, tapi kita mendorong untuk badan publik punya TikTok. Oke. Ya, sudah ada beberapa badan publik di SKPD di Jawa Tengah yang sudah punya TikTok yang menarik mereka untuk konten-kontennya cocok untuk Gen Z sih. Dinas SDM sendiri gimana Pak? Udah punya TikTok Pak? Kanalnya banyak, tapi memang untuk TikTok ini masih personal, belum badan publik ya, masih personal tim-tim kami. Baik, berarti untuk kesadaran masyarakat dan juga keterlibatan ya dari berbagai pihak yang berkepentingan itu sangat diperlukan ya Bapak Ibu untuk terkait dengan pencapaian nanti bauran energi baru terbarukan di tahun berikut-berikutnya ya Pak ya. Untuk Indonesia sendiri tadi di tahun 2060 ya Pak itu net zero emission. Zero emission sendiri. Untuk mitra TA TV mungkin bisa terus menggalakkan juga ya, bisa kalau misalnya ada evaluasi tadi bisa langsung disampaikan ya Pak Bu dengan Komisi Informasi Publik Jawa Tengah sendiri. Ya, SDM mungkin juga ya punya kanalnya juga punya banyak kanal ya. Pengaduan, informasi, masukan juga kita punya. Bisa dicek di websitenya. Di website kami ada. Ya. Baik, bisa dicek di websitenya. Baik. Karena kita masih ada waktu sebentar lagi mungkin dari Bapak Budio nih, terkait dengan desa-desa mungkin yang masih mempunyai potensi terkait dengan EBT Pak, bisa diberikan masukan juga terkait dengan pengembangan potensinya. Jadi, saya dalam kesempatan ini mengajak masyarakat, kenapa desa? Kenapa kok seolah-olah kota tidak? Jadi kami melihat potensinya banyak di masyarakat desa. Jadi kami mengajak masyarakat desa untuk mengenali lingkungannya, sehingga mengetahui apa-apa yang bisa dikembangkan di wilayahnya bagi proses pengembangan energi terbarukan ini. Dan jujur saja saat ini pengembangan atau pemanfaatan EBT di kota maupun di desa dibanding di desa lebih bagus di desa. Kalau masyarakat kota hilang LPG pasti sudah kelaparan. Tapi ada sebagian masyarakat desa yang sudah bertahun-tahun tidak menggunakan LPG gas untuk memasak. Artinya apa? Kemandirian masyarakat desa lebih tinggi daripada masyarakat kota. Makanya program kita fokuskan pada masyarakat desa dalam membentuk kemandirian desa. Tapi bukan berarti masyarakat perkotaan tadi tidak berhak untuk EBT yang harus ya Pak juga, ya. Harus nanti juga pada ya. Potensi yang lain. Baik,
Terima kasih kepada Bapak Budio Darmawan, STMT, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktunya. Sebenarnya masih pengen ngobrol lebih banyak, tapi karena keterbatasan waktu mungkin nextnya ya Pak ya. Baik, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Indra Asoka Mahendrayana SE selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih sama-sama Mbak. Dan juga untuk Ibu Ermi Sri Ardianti Esos selaku Korbit Kelembagaan dan Monef Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ya. Pemirsa Mitra TA TV di Jawa Tengah dan juga DIY, kita sudah selesai pada acara spesial talk show kali ini bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. Saya Alma Rosana selaku pembawa acara pamit undur diri dan sampai jumpa di spesial talk show selanjutnya. Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke TV digital atau proses ASO segera dilakukan. Siaran televisi digital terestrial menyajikan kualitas gambar jernih dan suara yang jauh lebih bagus, juga resolusi lebih tajam. Program dan konten TA TV dapat ditonton melalui TV digital. Dengan teknik multiplex, satu kanal transmisi dapat memancarkan 6 hingga 8 kanal transmisi sekaligus, jadi lebih beragam konten siarannya. Yuk beralih ke TV digital. Sambut era baru dunia penyiaran Indonesia. Update informasi tentang TA TV, follow sosial media kami. TA TV, Spirit of Java. Inilah cara nonton TA TV digital melalui TV digital terestrial. Cara pertama, gunakan perangkat TV format digital DVTV2. Pastikan perangkat TV kamu sudah memiliki sistem digital. Karena tidak semua TV yang saat ini adalah TV digital. Cari simbol DVTV2 pada TV-mu. Buat mastiin kalau TV kamu berformat digital atau tidak. Nah, jangan khawatir dulu ya kalau TV kamu belum berformat digital. Kamu bisa gunakan set-top box format DVTV2 seperti pada gambar. Tenang aja, belinya gampang kok. Ada di toko-toko elektronik dan toko online dengan harga terjangkau. Nah, gampang kan? Langsung aja kepoin program-program TA TV Digital Solo Jogja dan TA TV Digital Kota Semarang. TA TV, Spirit of Java. Perempuan penentu tentang keberhasilan. Artinya adalah